Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang kenakalan remaja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Alifia Karsana Putri sebagai pemateri pertama. Saya Arifin Ginti sebagai pemateri kedua. Saya Artika Magdalena Situmorang sebagai pemateri ketiga. Saya Atia Kamila Fadila Nisa sebagai pemateri keempat. Saya Gina Idol Sira sebagai pemateri kelima. Saya Lamtipni Hakim Tastorus sebagai pemateri keenam. Saya Laksita Hanindya Zara sebagai pemateri ketujuh. Saya Nazwa Astuti Ramadhani sebagai pemateri ke-8. Saya Zahra Njalanggaini sebagai pemateri terakhir. Pengertian kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, baik bagi manusia, hewan, dan benda-benda yang bersifat membahayakan. Perilaku tersebut membahayakan diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan biasa. Contohnya seperti bolos, berkelahi, dan tawuran. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pelanggaran. Contohnya seperti mahasiswa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan kartu SIM. Yang ketiga, kenakalan khusus. Contohnya seperti hamil di luar nikah dan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan menurut Sudarsono yang termasuk kenakalan remaja meliputi 1. Berkata bohong atau tidak jujur. Yang kedua, perkelahian antar siswa atau tawuran pelajar. Yang ketiga, mengejek teman. Yang keempat, memusuhi orang tua atau saudara. Yang kelima, menghisap narkoba. Yang keenam, coret-coret tembok sekolah. Dan yang ketujuh, menonton pornografi. Penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dapat berupa kepribadian. Kita tidak bisa mengetahui kepribadian seseorang itu seperti apa. Selanjutnya ada pengendalian diri. Seseorang yang sudah terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik berarti dia tidak bisa mengendalikan diri dia. Selanjutnya ada jenis kelamin dan usia. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa mempengaruhi keluarga atau perceraian orang tua. Itu dapat memicu kenakalan remaja. Selanjutnya ada teman sebaya yang kurang baik. Misalnya kita mempunyai teman sebaya yang sering mengajak kita kepada melakukan hal-hal yang kurang baik. Yang ketiga ada komunitas atau tempat tinggal yang kurang baik. Dampak kenakalan remaja. Yang pertama, berdampak bagi masa depan remaja itu sendiri. Yang kedua, jika remaja tersebut sudah melanggar norma atau hukum, maka dia akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya dan itu juga berdampak bagi mentalnya. Yang ketiga, berdampak bagi pihak sekolah. Dan yang terakhir, berdampak bagi orang tua. Orang tua akan menanggung beban material atas kenakalan anaknya. Cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, ada tindakan preventif. Tindakan preventif adalah tindakan dalam mencegah suatu hal yang negatif sebelum terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Tindakan preventif terdapat dalam 9 tindakan. Yang pertama, mengenal atau mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para remaja. Yang ketiga, menguatkan sikap mental remaja yang mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, memberikan pendidikan, bukan hanya dalam pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi. Yang kelima, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan sarana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Poin yang keenam, memberikan wejangan secara umum, yaitu berarti memberikan petunjuk, arahan maupun nasihat. Yang ketujuh, memperkuat motivasi atau dorongan dengan cara yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Yang kedua, susun rencana dengan baik dan terarah. Yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Yang keempat, bersikap positif. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, berikan hadiah pada diri sendiri. Poin yang ke-8 yaitu mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif.
Poin yang ke-9 yaitu memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana terjadi banyak kenakalan remaja. Dengan cara yaitu yang di lingkungan dan keluarga, yang pertama menjadi panutan yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan anak, dan membuat peraturan dan ekspektasi yang jelas. Kemudian yang di lingkungan masyarakat itu menjamin rasa aman bagi anak selama bersosialisasi di lingkungan tersebut, menghargai hak orang lain, dan menghormati perbedaan yang ada. Upaya mengatasi kenakalan remaja, poin 2, tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman bagi setiap pelaku pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa. Tindakan represif diberikan dalam bentuk peringatan baik secara lisan maupun tulisan yang diberikan kepada pelajar dan orang tua. Melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing, dan melarang bersekolah untuk sementara waktu atau diskors atau seterusnya sesuai dengan peraturan pihak tata tertib sekolah. Poin 3, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan kuratif dan rehabilitasi ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu karena untuk mengubah pelaku pelanggaran remaja itu sendiri dengan memberikan pendidikan lagi. Nah, pendidikan ini diulangi oleh suatu lembaga khusus yang sering menangani kasus tersebut ataupun seseorang yang ahli dalam bidang ini. Kesimpulan dari kenakalan remaja adalah kenakalan remaja memiliki perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Faktor-faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akibat-akibat yang menimbulkan kenakalan remaja akan berdampak pada dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi